guys, dia itu umurnya lebih tua dari gua. Zamannya demo dia udah turun ke ini ke mana gedung DPR ya. Kibarin bendera apa ya? Masih Iwa. Bendera sih salah sih. Mungkin orang yang angkatan reformasi itu sebenarnya masih ada penyesalan kan. Penyesalannya kenapa? Dulu kan yang dicecer itu kan Soeharto-nya kan. Tapi ternyata yang salah itu kan krunya kan. Jadi Soeharto-nya itu nggak salah banget lah gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gue sih. Dari sudut pandang lo gitu lah. Itu dari sudut pandang banyak orang. Maksudnya kenapa harus ada reformasi gitu? Dari sisi itu gitu. Iya kan gembor-gembor KKN itu kan zamannya dia kan. Dulu ya Orang-orang yang sekarang KKN dulu zaman reformasi so idealis gitu ya. ya gitu. Kurang lebih ya. Gak apa-apa ya, gitu. Memang yang dulu sama apa namanya gembar-gemboran reformasi kan kemudian duduk di jadi anggota DPR, anggota Dewan juga kan ya kalau udah dapat kursi di Dewan juga kan ngiler juga sama uangnya kan. Jadi idealisme itu adalah kosong gitu ya. Berarti nggak tepat sasaran sih jatuhnya ke situ sih. Yang dijatuhin cuma satu orang. Sebenarnya yang dijatuhin itu harus pemerintahannya kan. Dijatuhin itu sebenarnya budaya korupsinya. Iya betul, budayanya yang harus dijatuhin, bukan orangnya. Sama sekarang juga begitu sama. Ya. Sekarang posisinya orang-orang yang menduduki kursi-kursi dewan itu orang-orang yang dulunya itu menggembar-gemborkan idealisme reformasi di mana itu tidak boleh korupsi, kolusi, nepotisme, ya kan? Kemudian sekarang kondisinya udah malah makin parah, lebih parah. Ambil budaya itu gitu ya. Jadi disalah-artikan, disalahgunakan sifat reformasinya. Nah kalau menurut lu nih, ini proses yang sampai sekarang itu proses apa sih namanya? Proses yang berkembang sampai ke taraf yang istilahnya udah korupsi, kolusi, nepotisme yang akut gitu ya. Menurut sudut pandang lu aja nih, Bapak Deddy, kira-kira yang salah bagaimana? Apakah proses sebenarnya pendidikan yang memang sudah mendarah daging itu kan katanya dari zaman Belanda itu sampai ya istilahnya budaya itu sudah ada gitu ya, sampai ke proses ini sampai ke generasi keturunan segala macam. Kira-kira ada yang salahnya di mana gitu sampai kok sekarang malah lebih orang sudah mah kabina-bina gitu, bangetan gitu ya. Bingung lagi mana? Ya. Mungkin pendidikan kali ya, atau mungkin semacam ada ini contoh gua aja yang sebelumnya aja begini gitu ya. Kalau gue sih lebih ke salah di fungsi partai kalau menurut gua. Jadi orang-orang itu mengabdi buat partai bukan buat negara. Ya walaupun lu jadi pejabat di negara, tetap aja lu ngabdinya ke partai gitu. Yang orang idealis dulunya ya, anggota orang-orang kan banyak ya, apa Deddy ya, apa namanya anggota maksudnya dulu yang pihak-pihak reformis masuk ke partai-partai, tapi ibaratnya idealismenya itu tergadaikan, atau terkekang gitu ya. Ya kayak gitu. Kan, jadi sebenarnya bukan punya jiwa nasional tapi jiwa partai. Jadi ngikutin bos partai ya. Lah iyalah. Jadi nih, gue contohin, misalnya gue orang partai A.
ketika gue menang, berarti partai gue berkuasa tuh di negara itu tuh. Oke. Jadi negara itu bukan dikuasain oleh satu orang pemimpin, tapi dikuasain oleh satu partai yang memimpin. Makanya mereka selalu mengikuti peraturan yang ada di partai itu gitu. Karena kan pemimpin itu dari partai ini gitu. Nah, kalau misalnya gua kalah, berarti kan partai gua kan turun gitu. Pamornya, secara pamornya. Makanya banyak yang suka loncat-loncat gitu. Ya. Kemana partai mana yang lebih dominan. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya negara ini kayak dipimpin sama partai jadinya gitu, bukan seorang pemimpin yang benar-benar jiwa nasionalis. Selama dia masih berkutak-kutik di partai ini mah, kalau menurut gua dia bukan pemimpin, tapi masih mengetuai partainya. Karena gini kan, partai itu kan kalau dia itu enggak dia kan partai dapat dana itu dari anggota ya. Terus anggotanya itu kan misalnya pengusaha secara jujurnya. Kalau misalnya nggak ada timbal balik atau nggak ada keuntungan, dia itu masuk partai terus nggak ada keuntungan buat dia kan, apalagi seorang pengusaha gitu kan, nggak mungkin lah dia masuk ke partai terus dia partai itu nggak menguntungkan buat dia. Nah kan berarti kan ada kepentingan kan, ada kepentingan partai berarti kan gitu kan. Kepentingan partai di atas kepentingan perorangan. Gue nyumbang untuk partai ini, masa gue nggak dapet apa-apa. Ya, gue pengusaha, gue ke partai, ekspektasi gue adalah gue ke partai nanti pada saat partai itu menjadi pemenang, gue bisa ngambil bisnis di mana-mana yang istilahnya lebih gampang, gue bisa masuk. Gue ada pertanyaan gini, Pak Deddy, mungkin bisa ya Pak. Gue ada pertanyaan gini, Pak yang lain. Kalau misalnya kita nggak bikin partai, kita independen gitu. Nah, kemudian kan partai itu kan jadi mesin kita atau mesin promosi kita kan, buat ya ibaratnya ada sosok gitu ya, sosok A gitu. Naikan pamor lah. Ya, naikan pamor. Nah, kalau kita independen, namanya kita contohnya begini, kayak gue YouTube gitu, gue harus mempromosikan diri kan, promosikan sosok gue kan sebenarnya kan gitu ya, sosok gue. Nah, bagaimana caranya gue promosiin sosok gue kan, berarti ya mungkin dari sisi material atau dari sisi dana gue harus siap, ya kan. Kemudian dari sisi channel link-linknya itu kan mesin-mesin partai kan lebih mumpuni, lebih efektif. Kalau gue sendiri ya contohnya kasus misalnya sosok si B gitu ya, independen kan nggak efektif juga gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak Deddy, ya memang kan kalau jatuhnya independen, kalau misalnya posisinya lu nggak terkenal, ya lu nggak bisa naikin pamor lu. Ya kalau udah terkenal kayak Komeng itu kan independen dia kan, non partai lah, jatuhnya non partai, tapi dia bisa kan. Tapi kan itu proses waktu. Terkenalnya dia kan proses waktu yang cukup panjang. Tapi kan memang dia kan awalnya nggak ada niatan politik kan. Kalau misalnya lu emang dari rakyat awam gitu yang tiba-tiba lu ngajuin diri lu independen, ya nggak bakal bisa lah. Apa yang lu bisa promosiin, lu orang nggak kenal sama lu. Betul. Karena pernah kejadian. Gue pernah kenal sama orang yang nggak dikenal gitu, tiba-tiba dia tapi dia bukan independen, tapi dia diajukan sama partainya gitu. Awalnya memang dia ada penolakan gitu, dia nolak, orang ini nolak gitu. Karena memang awalnya nggak mau, ya udahlah, kalau misalnya mau lu maksa ya terserah gitu deh, kayak gitu lah. Dipaksa lah dia akhirnya jadi salah satu anggota dan mencalonkan. Dia nggak mengeluarkan uang sama sekali, nggak mau. Jadi kayak promosinya dia cuman lu motokopi foto lu dicoba nomor berapa, ditempelin di pohon lah, di dinding.
menang kagak. Nah itu dia makanya. Ya, iya kayak gitu. Ya itu dia makanya. Jadi efektifnya itu partai itu, mesin partai itu ya itu. Jadi ibaratnya lo udah harus ada follower dulu gitu. Ya iya memang kan jatuhnya gini. Kalau gue sih nggak tahu ya, maksudnya semakin banyak lu berjuang untuk partai itu, semakin besar partai itu mendukung lu kan, gitu. Nah, kayak jatuhnya kayak TV lah, lu kalau TV misal channel lu disukain dan banyak yang orang nonton, pasti banyak iklan yang masuk, ya kan? Film lu Faktanya di lapangan seperti itu. ya film lu jelek ya udah jarang orang masuk iklan kayak gitu. YouTube juga kan sama posisinya kan kayak gitu kan. Kalau misalnya lu ditonton orang nggak tertarik, gimana ada yang subscribe dulu? Ya istilahnya view-nya kita seperti itu lah ya. Iya, kurang gitu. lebih. Tapi kan itu kan beda, itu kan kalau kayak YouTube itu kan jatuhnya kan sendiri kan. Tapi kalau partai itu kan satu kelompok orang yang bekerja sama gitu. Ya kalau lu mau modalin partai gede, ya lu dulu bakal diangkat di partai itu. Gitu. Ya. Dan mereka juga besar, iya, besar gitu. mereka juga pasti lebih angkat dulu lah. Kalau misalnya dana lu lebih besar, pasti lu ditaruh di posisi yang lu memang bakal jadi menang di situ, gitu, perjuangkan di situ. Secara penglihatan, secara apa namanya real melihat sosok yang independen. Pada akhirnya ya nggak efektif juga dia menang gitu ya. Iya, Ya. Karena memang dia berjuang sendiri, dia. tidak ada hubungan yang istilahnya membuat apa ya istilahnya pamor dia itu melesat gitu ya. Ya, contohnya aja inilah. Ya, kita nggak sebutin Iya sosok nggak, ya. iya nggak usah untuk masalah Komeng lah. Oke, kalau komeng ya. Oke. Komeng itu kan ditaruh di DPD. Iya. Karena fungsi DPD apa sih? Ya orang dia cuma ngomong diri. Di DPD dia ngapain gitu? Kalau Maksudnya lu- tidak ada kelihatan real Nggak ada sepak terjangnya. terjang. Coba aja lihat di kalau nggak salah di rapat apa? Karena nggak sering disorot sama TV kali dia. Iya. Kan? Sampai dia tuh kayak jatuhnya kayak ya kalau kita tim Komeng kan dia memang orang seni, pengen memperjuangkan yang maunya dia gitu kan di bidang seni kan. Tapi kayak jatuhnya kayak apa sih? Karena dia independen mungkin dia nggak disupport lah gitu si Prabowo juga. Karena gue yang ngeliat waktu itu yang sih yang rapat apa gitu yang dia bilang ya saya DPD kasih dong kita kerjaan apa itu yang bisa bergetas sama masyarakat gitu. Ya. Yang bisa bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Yang buat bermanfaat Iya, buat iya. masyarakat gitu. Cuman kayaknya ya udah gitu aja gitu ya. Iya, kayak Jadi kesannya kayak ngemis-ngemis gitu ya. ya kayak gitu. Ya. Ya, gue sih nggak tahu ya masa politik kayak gitu. Gue belum pernah juga. Cuman ya itu digunain partai ya mengumpulkan sekelompok orang gitu buat suatu perkumpulan yang sebenarnya kalau mau dari sisi positifnya ya buat menerapkan kebijakan yang pro rakyat gitu ya. Iya betul. Cuman kan cuman kan ya pasti ada dimanfaatkan oleh segelintir oknum kita sebutnya oknum yang memang ya memanfaatkan posisi itu. Sehingga kebijakan yang pro ke masyarakat juga ya jadi kebijakannya pro ke segelintir orang gitu ya. Gitulah. Ya kurang lebih gitulah guys. Ya kita sih sebagai masyarakat biasa sih hanya melihat dari point of view kita ya. Ya bego-begonya kita lah melihat gitu. Dari media, dari melihat realnya seperti apa, dari apa namanya mungkin ada sosok yang ya contohan lah, contoh gitu, selalu contoh yang kalau dia independen nggak masuk ke partai ya udah dia terima nasib ya begitu gitu. Tapi kalau yang partai ya mesin-mesin partai pasti berjalan lah
mereka jadi sosok yang mungkin kelihatan bersinar gitu ya. Oh, iya. Oke, guys, itu kurang lebihnya point of view kita sebagai masyarakat Indonesia melihat dari sisi kita yang mungkin kurang wawasan gitu. Tapi kita melihat dari sisi kita aja. Itu guys. Oke, terima kasih. Salam.